warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam perkuliahan pengantar ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Pada pertemuan sebelumnya kita sampaikan bahwa 3 kegiatan ekonomi yang paling sering dilakukan dan hampir dilakukan oleh semua orang adalah produksi, konsumsi, dan distribusi. Kemarin kita telah membahas produksi. Sekarang kita coba akan membahas mengenai konsumsi. Nah, konsumsi berasal dari bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Secara umum merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Konsumsi merupakan kegiatan mengurangi nilai suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Setiap barang memiliki nilai tersendiri sesuai dengan jenisnya. Ketika kita masih dulu mungkin sekolah di tingkat pertama ya, SMP ataupun SMA, kita kadang mendapat sebuah pengetahuan bahwa konsumsi merupakan kegiatan menghabiskan suatu barang. Tetapi semakin tinggi tingkat pendidikan seorang, maka kita akan semakin luas pengetahuannya, sehingga di dalam mengartikan atau memberikan sebuah definisi juga akan semakin luas. Di sini konsumsi juga bisa berarti membelanjakan kekayaan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Untuk kebutuhan mungkin dapat dipenuhi sebagian besar, tapi keinginan tidak semua bisa dipenuhi. Hanya mungkin orang-orang tertentu saja yang bisa memenuhi semua keinginan mereka. Hal tersebut karena alat untuk memenuhi keinginan tersebut ini tidak cuma-cuma ya, tidak gratis. Artinya untuk mendapatkannya kita memerlukan sebuah pengorbanan. Nah, kebutuhan ini terbagi menjadi, yaitu kebutuhan fisik dan kebutuhan non fisik. Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Yang pertama ada pendapatan. Pendapatan merupakan hasil yang didapat seseorang dalam periode tertentu. Pendapatan bisa dari gaji, hasil perdagangan, ataupun usaha lainnya, bahkan bisa berasal dari pemberian. Tinggi rendahnya pendapatan ini akan menentukan pola konsumsinya. Biasanya semakin tinggi pendapatan seseorang atau kelompok orang, maka pola konsumsinya juga akan semakin tinggi. Dan sebaliknya, ketika pendapatan kita semakin rendah, maka konsumsi kita juga akan menyesuaikan. Yang kedua adalah harga barang dan jasa. Tinggi rendahnya harga barang dan jasa yang ada akan menjadi pertimbangan bagi konsumen dalam menggunakannya, walaupun harga ini bukan satu-satunya penentu. Jadi atau tidaknya konsumen menggunakan barang atau jasa tersebut. Terkadang seperti ini, ketika harga mahal kita akan mengurangi konsumsi kita. Ketika harga murah kita biasanya cenderung boros ya. Makanya hal ini ditangkap betul oleh para pelaku usaha. Terkadang mereka sengaja menurunkan harga jual barang mereka agar masyarakat berbondong-bondong untuk membelinya, untuk mengkonsumsinya, seperti itu. Yang ketiga adalah kebiasaan. Kebiasaan ini diartikan sebagai perilaku konsumen. Apakah ia bisa hidup konsumtif atau boros, atau hidup biasa saja, hanya sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, sosial budaya dan agama. Lingkungan sosial budaya suatu daerah dengan daerah yang lainnya tentu berbeda. Setiap lingkungan atau daerah memiliki budaya tersendiri. Di dalam menjalankan rutinitas tersebut, tentu memiliki kebutuhan yang harus
dipenuhi. Misalkan dalam ritual tertentu dibutuhkan beberapa barang-barang kayak misalkan ada ritual sedekah bumi, ada mungkin ritual orang hajatan yunati atau mantu atau manten. Tentu dalam proses tersebut membutuhkan barang-barang yang jumlahnya tidak sedikit. Selain budaya, agama juga memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan kebutuhan konsumsi terhadap suatu barang atau jasa. Misalkan kebutuhan barang-barang untuk melaksanakan ibadah. Kalau kita sebagai umat muslim, ya perlengkapan ibadah seperti sarung, mukena, terus sajadah, dan barang-barang perlengkapan lainnya. Yang kelima adalah barang substitusi. Ada tidaknya barang substitusi akan mempengaruhi tingkat konsumsi terhadap barang tersebut. Jika ada barang substitusinya, maka konsumen akan bisa memilih antara merek yang satu dengan merek yang lainnya. Sering kita menjumpai barang dengan jenis dan kegunaan sama, tetapi mereknya berbeda, harganya pun berbeda. Di sini konsumen akan disajikan sebuah pilihan ya, mana yang cocok dengan mereka. Ini tergantung daripada selera. Yang selanjutnya adalah perkembangan zaman. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini akan menciptakan kebutuhan-kebutuhan baru. Misalkan zaman dulu ketika belum ramainya internet, kebutuhan kita untuk telepon itu hanya pulsa biasa. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sekarang tidak hanya pulsa tetapi kuota. Kalau dulu waktu saya masih SMA tahun 2000-an, kita tidak mengenal istilah kuota, hanya HP ya pulsa seperti itu, tidak ada kuota. Tapi sekarang kebutuhannya luar biasa, bahkan kuota lebih penting daripada pulsa seperti itu. Nah, ada beberapa ciri penting daripada fungsi konsumsi. Yang pertama adalah terdapat titik impas atau break-even point daripada pendapatan, yaitu tingkat di mana seluruh pendapatan disposable rumah tangga digunakan untuk kegiatan konsumsi. Jadi di sini dapat 100.000 ya habis 100.000, dapat 50.000 ya habis 50.000. Tidak ada sesuatu yang disimpan habis. Ini sesuatu yang harus ya kita jauhi lah. Kita harus bisa memiliki saving. Yang kedua adalah di bawah titik impas. Dalam hal ini konsumsi rumah tangga lebih besar daripada pendapatan disposable, sehingga rumah tangga yang melakukan pinjaman atau menggunakan tabungan sebelumnya. Kata ini disebut saving. Ini dua hal ini, yang pertama dan yang kedua ini harus kita hindari. Sebisa mungkin kita berada di yang ketiga, yaitu di atas titik impas, dimana di sini adalah pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Artinya di sini ada saving. Misalkan dapat 100.000 ya kita konsumsikan 70.000, yang 30-nya kita saving. Saving di sini bisa kita simpan atau kita investasikan untuk kebutuhan lainnya, seperti itu. Mungkin seperti itu materi tambahan tentang konsumsi. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di buku yang telah saya share. Ada sedikit quote dari saya: banyak uang tidak menjamin hidupmu bahagia, apalagi tidak ada. Marilah kita kerja cerdas ya. Ingat, kerja cerdas, bukan kerja keras. Kerja keras itu belum tentu sukses, tapi kalau kerja cerdas insya Allah sukses. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.